Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Fakta Indonesia rawan bencana itu emang benar adanya. Ada datanya. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Dan sebagian besar wilayah Indonesia diantaranya berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Emang sebahaya apa sih? Duh, ini soal nyawa. Dampak bencana nggak main-main guys. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Ya bayangin aja, setiap terjadi bencana berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi tsunami Aceh dahulu kala, telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Sudah berapa kali coba Indonesia dari dulu hingga sekarang mengalami bencana alam? Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Semua kerugian bencana sebenarnya bisa diperkecil jika saja masyarakat memiliki budaya sadar bencana sejak dini. Beberapa hal yang harus kamu pahami diantaranya: pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja. Kita nggak pernah tahu saat tidur harus buka mata karena ada bencana tiba-tiba.